Dan saudara, kita langsung sambut Imlek yang kita pantau di sejumlah daerah. Di Jakarta ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Aufa Farid. Dan di Pontianak, Kalimantan Barat ada jurnalis Kompas TV Samsul Hardi. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Renata, seperti apa persiapan Imlek di kelenteng saat ini Anda berada? Bisa digambarkan, Renata? Ya, Yan Rahman dan juga saudara, memang di sini persiapannya sudah dilakukan sejak pagi begitu ya di kelenteng Bioho Te Cheng Sin di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para pengurus ini memang sudah cukup sibuk begitu ya berlalu lalang. Tadi sempat melakukan pembersihan di area kelenteng, kemudian sempat menyalakan dupa juga. Jadi persiapan ini sudah dilakukan sejak tadi pagi. Namun kalau bisa kami ceritakan, memang untuk persiapan Tahun Baru Imlek ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari begitu, yang dari mana kita terima informasinya dari pengurus bahwa memang sejak Jumat lalu begitu ya, para umat ini sudah melakukan ibadah pembacaan ayat-ayat suci pada hari Jumat lalu. Dan hari ini memang suasananya masih cukup tenang, Yan Rahman dan juga saudara, karena biasanya para umat ini masih melakukan persiapan di rumah masing-masing, memasak begitu ya, untuk kumpul-kumpul keluarga nantinya menyambut Tahun Baru Imlek. Dan biasanya nanti sekitar pukul 6 sore itu nanti akan ada kebaktian. Jadi para umat ini bisa melakukan sembayang di kelenteng Bioho Te Cheng Sin. Dan yang menarik juga, Yan Rahman dan juga saudara, tadi pengurusnya sudah bilang ke saya begitu ya, pada pukul 8 malam nanti akan ada atraksi barongsai. Dan ini tidak terbatas untuk umat saja, namun juga terbuka untuk masyarakat luas yang ingin menyaksikan atraksi barongsai. Karena memang kita ketahui bahwa kelenteng Bioho Te Cheng Sin ini merupakan salah satu kelenteng yang masuk dalam Festival Kelenteng Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta yang mungkin penasaran atau ingin melihat atraksi barongsai bisa datang ke sini jam 8 malam nanti. Nah, berbicara untuk esok hari, memang perayaan Tahun Baru Imlek itu biasanya sekitar pukul 8 para umat ini kemudian datang untuk sembahyang dulu. Dan nantinya direncanakan begitu ya, sekitar pukul 4 sore esok hari akan dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Nantinya kita akan tunggu bagaimana untuk hari ini. Sejauh ini Yan Rahman dan juga saudara, memang pagi suasananya masih cukup tenang, berbagai persiapan sudah dilakukan jelang malam pergantian Tahun Baru Imlek. Yan. Ya, suasana pagi ini cukup tenang karena sejumlah persiapan juga sudah dilakukan, termasuk tadi membersihkan sekitar kelenteng, dan juga nanti malam ini akan ada atraksi barongsai pukul 8 malam yang memang bisa disaksikan oleh warga di sekitar kelenteng di Kebayoran Lama, Jakarta. Terima kasih, Renata. Kita bergeser dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ada jurnalis Kompas TV Samsul Hardi. Samsul, jika di Jakarta tadi di Kebayoran Lama cukup sepi begitu karena persiapan telah dilakukan, pembersihan dan juga lain-lain. Bagaimana persiapan sambut Imlek di sana? Adakah acara menarik yang bisa diikuti oleh warga juga di sana? Baik, Yan Rahman dan juga saudara, dapat kami informasikan memang di Kota Pontianak ini setiap tahunnya selalu merayakan perayaan Imlek dengan berbagai variasi dan acara yang menarik. Nah, kalau hari pagi ini para umat Tionghoa sudah mulai mempersiapkan untuk ibadah umat yang akan digelar sore nanti hingga besok pagi, karena ini akan berlanjut sampai malam hari nanti, kemudian dini hari, dan kemudian nanti akan dilanjutkan ibadah di pagi hari. Nah, untuk suasana sendiri, selain dari tadi yang sudah ditampilkan bahwa sudah ada ornamen-ornamen di Jalan Pecinaan, khususnya di Jalan Gajah Mada di Ponorogo serta Es Parman ini, sudah disiapkan lampion-lampion untuk memeriahkan perayaan Imlek. Dan nanti juga akan ada festival Naga Buka Mata, di mana nanti naga yang ada di Kota Pontianak akan mulai menyusuri jalan-jalan percinaan tersebut. Dan nanti akan disaksikan ramai oleh masyarakat di sekitar di Jalan Gajah Mada yang akan dilalui oleh naga-naga bersinar tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasikan nanti akan ada penutupan jalur lalu lintas, di mana masyarakat tidak akan bisa melalui jalur Gajah Mada dikarenakan ada penutupan kawasan tersebut. Akan ada pengalihan arus bagi masyarakat yang akan melalui Jalan Gajah Mada dan bisa melalui jalan alternatif, yakni jalan di Veteran, kemudian di Jalan Tanjung Pura serta Jalan Ahmad Yani yang akan bisa dilalui oleh masyarakat. Karena di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak ini, Wali Kota Pontianak sudah mengimbau untuk pesta kembang api, kemudian pesta perayaan Naga Bersinar itu hanya difokuskan di Jalan Gajah Mada, sehingga untuk di titik-titik lain kemungkinan ditiadakan tuh di Kota Pontianak. Namun
masyarakat diimbau untuk bersama-sama menyemarakan perayaan Imlek ini dengan tertib, dengan aman, dan dengan lancar. Selain itu karena pelaksanaan Imlek tahun ini sedikit menarik karena berbarengan dengan menyambut Ramadan. Nah, ornamen tidak hanya buah lampion, tapi juga lampu lampion, tapi juga ada ornamen-ornamen anyaman ketupat yang juga dirangkai di sepanjang jalan Gajah Mada ini. Dan ini bisa menjadi spot menarik untuk warga yang baik itu dari Pontianak maupun dari luar Pontianak untuk datang menyaksikan naga buka mata, kemudian naga bersinar, di mana malam hari nanti naga akan banyak bermain dengan lampu-lampunya, dan itu akan menjadi daya tarik di kota Pontianak. Tidak hanya Pontianak, di Singkawang juga sudah bersiap dengan perayaan-perayaan Imlek yang cukup meriah di sana. Yan Rahman. Baik, ada atraksi naga bersinar nanti malam dan juga ini kemungkinan juga ada penutupan jalur lalu lintas di Jalan Gajah Mada. Sementara persiapan pada pagi ini bukan hanya dilakukan di sekitar kelenteng tetapi juga di Jalan Pecinan dengan memasang lampion-lampion untuk menyambut perayaan Imlek. Terima kasih jurnalis Kompas TV Samsul Hardi melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan sebelumnya ada Renata Panggalo dan Alfa Farid dari Kebayoran Lama, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.